konsepnya pacaran, tapi emang pacaran asli atau settingan nih? Settingan sih. Settingan ya. Emang ya, Wak? Cuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana info sumber dimanapun berada. Hari ini ada yang spesial karena belum pernah sebelumnya. Pernah nggak sih? Lupa kami. Sekarang kan emang penyebaran komunikasi, penyebaran informasi itu medianya, platformnya nggak cuma Instagram aja. Udah mulai ada Twitter dari zaman bahla ya, Facebook. Nah itu usianya beda-beda tuh. Nah ini awalnya salah satu platform yang katanya tuh emang isinya joget-joget doang gitu. Tapi sekarang penyebaran informasinya, penyajian konten-kontennya jauh lebih menarik karena nggak cuma isinya joget-joget doang, banyak kayak storytelling, terus juga ada yang dengan konsep yang unik-unik. Ini salah satunya hari ini kita sudah mengundang Kak Prita dan juga Bang Adit. Halo. Ini terkenal awalnya nggak TikTok ya kalau nggak salah? Awal-awalnya di TikTok. Di TikTok. Iya. Gimana hari ini? Kita tuh sebenarnya udah janjian dari hari apa sih? Hari apa ya kemarin itu? Senin. Tapi hujan ya Bun, mohon maaf nih. Jadi udah cocoknya hari ini. Alhamdulillah. Mah hitung hari nasi ya harusnya patang. Salah hari bayi gitu kan. Alhamdulillah. Gimana, lebih ceria sepertinya hari ini? Ceria banget, ini cerah dari pagi gitu. Dari berapa hari yang lalu hujan mulu gitu kan ya. Iya. Kak Prita dan Bang Adit nih terkenal di konten TikToknya awalnya ya? Iya, kok awalnya di TikTok deh gitu. Gara-gara apa nih? Emang konten marah-marah dari awal atau? Kalau awalnya itu sebenarnya aku suka ngerjain dia aja sih, dia tanpa reaksi awalnya. Karena Adit kan dia tipikal orang yang nggak mau direkam-rekam banyak sih dari awal gitu. Tapi pas ngelihat view-nya juga banyak, terus dia juga kerjaannya marah-marah mulu, ya udah aku rekam gitu. Iya, lumayan nih duit gitu kan? Iya, gitu. Sekarang udah berasa gitu Bun. Ya alhamdulillah ya. Tapi banyak mungkin orang yang belum tahu sebenarnya siapa sih Adit ini, Prita ini siapa sih gitu, karena emang terkenal dari awal kontennya emang sekarang konsepnya pacaran. Tapi emang pacaran asli atau settingan nih? Settingan sih. Settingan ya. Emang ya Wak? Cuan. Siapa sebenarnya? Kalau boleh tahu sebenarnya Kak Prita ini siapa, Bang Adit ini siapa? Siapa kalau bisa orang ngeliat kita itu sekarang apa ya, kalau dari Kak ini seolah-olah kita apa? Senengnya dipanggil apa? Seleb talk, selebgram, influencer, apa? Apa ya? Kalau kita nge-branding diri kita dijatuhnya di mana ya, Dit sebenarnya? Masyarakat biasa aja. Iya. Iya. Hamba Allah nggak sih? Soalnya bingung juga kalau mau branding diri, apakah kita ini seleb TikTok, selebgram, atau influencer? Bingung juga nge-branding diri itu di mana. Tapi senengnya dikenal sebagai apa? Apa ya? Ya, mungkin jatuhnya lebih ke konten kreator deh. Karena kita ngebikin sebuah video kan yang kita bikin gitu. Jadi konten kreator aja deh gitu. Lebih enak dikenal. Lebih enak aja gitu. Lebih tepat kayaknya ya, karena bikin konten. Iya. Pernah nggak ada yang ini ketemu di jalan terus udah, ini Adit ya, ini Prita foto dong gitu? Udah sih. Udah ada ya? Ih seneng gak sih? Wah, awalnya ada tuh, tolong hafalin muka gue ya. Kalau ketemu di jalan, Kak ini foto dong Kak gitu. ini nih. Maksa ya. Awal-awal gimana? Awal-awal seneng lah. Seneng. Anjir ada yang kenal. Iya. Betul sekali kayak ini. Awal-awal kan kayak, tapi kalau aku lebih kaku gitu sih sebenarnya. Harus berekspresi kayak gimana gitu. Tapi lama-lama Adit juga cair, aku juga cair aja sih. Tapi Adit kayak sekarang lebih menikmati ya. Iya, ternyata dia lebih menikmati. Kalau konten yang dibikin selama ini tuh dikonsepin nggak? Misalnya kayak nanti kamu gini ya, kamu gitu ya. Idenya dari mana dulu biasanya? Ada kadang misalnya berawal dari berantem beneran. Bisa konten pemayang katanya. Bisa kayak gitu. Jadi kan kalau kita itu, kalau misalnya ada orang yang udah lihat videonya ya, itu kan hal-hal yang ya pasangan biasa berantem kayak gimana pada gitu. ya. Kan biasanya tuh kalau pasangan itu yang marah-marah itu cewek. Tapi kalau di aku tuh dia lebih vokal, dia lebih gitu. Jadi Tapi itu hanya konten. masa sih? Masa sih nge-branding lagi aku. Iya. Tapi hari ini nggak marah-marah ya? Iya. Udah di briefing ya? Di briefing apa uangnya, Wak? Enggak sih. Adit kalau marah aslinya lebih diem dia.
beda. Kan kalau di video dia marah kan barbar tuh, bacot gitu kan. Tapi kalau aslinya dia diem, ya cowok ya, kalau marah tuh diem kan. Oh kawan. Gitu. Lalu ya Prita. Videonya ya. Tahu lo gue tadi malam nontonin semua buat videonya dia karena mau ketemu hari ini. Jangan sampai kurang bahan ya. Iya, Gitu. takut kurang bahan gitu. Kalau Kak Prita sebenarnya kelahiran tahun berapa? Aku 98 Desember. Desember 98. Aku 99. Januari. Oh berondong ya. Iya. Jarak berapa hari doang kok, cuma 12 hari. Oh. Dia Desember akhir kan? Ya, iya, benar. dia awal Januari, jadi cuma 12 hari bedanya. Iya. Soalnya nggak mau banget dibilang sama berondong. Oh iya. Mau. Harga diri ya, Iya, Wak. gitu. Pride ya. Seolah-olah gimana ya? Kenalnya di mana? Mantannya Prita ngenalin. Aku nggak nyangka loh dia bilang gitu. Kami emang briefing kan? Tapi emang iya kak. Oh dikenalin mantannya. Dikenalin mantannya Prita. Oh pacarnya satu circle dulu mantannya. Iya, Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang masih teman. Oh, masih baik-baik aja. Nah, Oh, mereka masih berkomunikasi maaf. Bahaya nih. Ini ada grup maba dua tahu nggak kan? ya. Pak bongkarnya tolong tim tolong chatnya. Ngiri ya emang info subar. Nah ada nggak sampai Bahaya. tak sampai kan itu dong. Tapi emang dikenalin teman awalnya. Iya. Dari dulu kapan jadiannya? 2018 kita jadian. Kalau nggak salah udah tunangan kan? Udah. Beneran? Udah beneran. Anjir gue iseng dong nih, beneran? Beneran. Oh Ini iya. udah. Cincinnya. Ini kami ada dong. Iya. Oh beneran udah tunangan? Udah. Udah ada tanggal? Udah. Live kalau nggak salah live di Info Sumber kan? Nikahannya. Bisa diatur gitu ya. Tapi amat lah. Bisa diatur gitu. Tapi emang banyak yang nanyain, maksudnya kalau ketemu di jalan, kalian udah nikah kan? Gitu. Ada nggak orang yang salah Ada. sangka? Ada. Oh. Tapi kalau orang lebih banyak nanyanya tuh beneran pacaran apa enggak gitu. Beneran pacaran apa atau hanya sekedar konten nggak sih kalian itu gitu. Sebenarnya kadang kita isengin juga konten gitu, bercanda-bercandain aja. Tapi kalian mirip loh. Maksudnya ada yang mengira saudara nggak? Gue kalau ditipuin kita tuh sebenarnya saudara, gue masih percaya. Gila ya. Ada juga yang bilang kayak gitu, yang komen Iya. kalian adik kakak ya ada. Iya, lah pernah celek kakak seorang kan? Udah. Mana tau nomor orang tua kamu. Cuman nih hati-hati gitu. Terus sekarang kan orang tua kita emang sama kan? Mau sama. Oh, Kalau iya. sama menuju. Masya Allah pinter banget bijinya lu. Bisa gitu masuk. Kuliah terakhir sekarang katanya udah selesai kuliah ya? Udah selesai. Udah. Kesibukan sehari-hari apa? Kalau Bang Adit? Kalau aku biasanya sales sih. Oh udah kerja? Berarti selain Iya. konten kreator juga ada kerjaan masing-masing? Kemarin ini kerja, tapi karena Hari ini kayak Info Sumbar nggak kerja gitu? Iya. Pinter ya Pak? karena Nggak, kayak kemarin- sumber nggak kerja. Hah? Lu kerja di Info Sumbar? Karena kayak sumber nggak, dia nggak kerja izin gitu kan. lagi. Nggak beneran, sekarang masih kerja? Sekarang udah nggak, Kenapa? karena nggak itu aja kak, nggak udah. Bilang aja cuannya lebih gede di sini gitu. Ya, itu termasuk sih. Sales, terakhir apa Bang sales? Iya. Mobil, motor, Provider. oh provider. Ah. Apa tuh? Boleh nggak apa-apa? Nggak boleh ya? Ayo deh. Boleh? Oh di sini boleh. Boleh Pak, kita nggak ada ini. Di itu 3. Oh di 3. Di 3. Kemarin kita ketemu kalau saya di event itu ya? Iya. Iya. Tapi yang satu lagi kan, Itu dia yang manager sih, Di ya kan? manager. Hmm. Kenapa berhenti? Karena memang konten kreator lebih menjanjikan rasanya. Bukan sih, karena aku awalnya penempatnya di Lubuk Alung. Oh, oke. Agak susah mobilitas gitu ya. Iya. Nggak bisa LDR, Wak. Gimana? Iya. Tapi sebenarnya kan dia bolak-balik Emang sih. udah 2 tahun. 2 tahun dia kerjanya kayak gitu mulu kan. Tapi ditambah juga ada kerjaan Ini kan. berdua, jadi susah ngatur waktunya lah. Nah, oke. Dipilih ini jadinya gitu. Oke. Kalau Kak Prita kerjaan sehari-hari ngapain aja kesibukannya? Sama sih kita ya konten kreator tadi kan, mungkin udah bisa dibilang kayak gitu juga, bikin video, ngerjain endorsean semua. Terus kalau palingan diselip-selipin kalau ada event sih, kerja di freelance gitu. Oh iya? Kerja freelance IO berarti? IO, iya. Biasanya ngurusin apa? Event? Aku ngurusin Wedding. MC, artis, tergantung Oh, sih oke. gitu. Lebih ke event sih biasanya. Ke wedding ada beberapa, tapi kita lebih ke event. Berarti sehari-hari Kak Prita ini selain konten kreator juga nge-MC?
MC kadang kalau misalnya masih ada yang mau make gitu. Iya. Karena udah jarang banget mau nge-MC. Iya. Terakhir kapan? Kapan ya? Tahun kemarin kali. Tahun kemarin. Nih mungkin kalau ada yang Iya. minat ya. Udah lama banget nggak nge-MC. Iya tuh. Tolong dikasih job. Bisa kali ya di calling gitu. Iya. Atau nge-MC di sini aja kita tukeran gimana? Bisa boleh. Gue yang kenangan Madit nih. Jangan. Nggak boleh ternyata. Nggak boleh. Kalau pacaran udah berapa lama? Pacaran yang beneran? Udah 4,5 tahun. Tahu Pak Ade? Ada gitu nggak beneran kita. Pas setengah tahun ya. Pas setengah tahun sudah saling mengenal satu sama lain. Semoga. Setiap hari itu berbeda gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi saling mengenal. Fresh terus. Ada peres tuh. Ada semua. Tapi emang ada nggak yang pernah nanyain 4,5 tahun tuh dulu sempat LDR nggak? Atau emang? Iya, Oh, dari dulu jadian aja di Jakarta, aku di sini. Kan aku kuliah awal di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Terakhir di 2020. Mau ke sini. Oh pas. Kayaknya 2019 akhir deh kamu sini. Iya. Sebelum. Itu udah pulang. Udah. Kenapa tidak melanjutkan kuliah? Ini mungkin banyak pertanyaan nih. Iya, karena Ada nggak yang nanya? Ada dong, ada sih sebenarnya. itu sih orang tua sih, karena orang tua waktu itu lagi sakit-sakit lah. Oh. Iya. Jadi dia pulang, ternyata meninggal kan. Gitu. Tapi kita baru aja nelfon orang tuanya barusan. Bicara gimana? Aku kenal mereka. Kalau gue jahit lain, astagfirullah. Maaf ya Allah. Geri. Dark jokes. Berarti orang tuanya sakit sebelumnya. Makanya kita memutuskan. Ada keinginan untuk kuliah lagi kah? Pengennya sih, karena kuliah itu seru. Apalagi jurusanku itu ilmu komunikasi kan. Sebenarnya relate tuh soal kerjaan sekarang jadinya kan. Iya. Makanya sekarang ini kalau kalian ada yang ngecek-ngecek Prita nih ke nomor admin Pritanya. Jangan. Karena pernah ada yang ngechat dan waktu itu masih Adit ya, kita kasih nama kan Adit, digangguin Aditnya. Dan yang gangguin cowok. Kan kesel. Ngapain gitu. Memang perebutan sekarang agak susah ya. Bukan nama cewek sama cowok gitu digangguin. Males deh Dit. Makanya kita tulis admin gitu. Iya. Tuh, kalau nanti diedit ya. Gak usah diedit deh kalau gitu. Lucu ternyata. Iya. Pernah nggak? Gak usah kan. Aku sering karena belakangan ini aku follow Kak Prita, tapi belum follow Bang Adit. Nanti kalau follow ya. Iya. Kakak nanti di blog Ya, Instagram kita sama kok. Iya. Satu berdua. Oh my god, rapi amat. Nanti kayaknya kalau udah nikah kita ganti nama. Jadi apa? Kan Raffi Nagita 1717. Kita apa gitu ya? Ada Prita 1818 atau 7171 gitu. Jadi panutannya ke situ gitu. Iya, biar rezekinya ke situ juga ya. Amin. Tapi beneran, emang satu berdua akunnya? Satu berdua. Sekarang 1-2. Iya. Oh, karena jobnya harus barengan. Iya. Oh, jobnya buy one get one. Iya. Harus bundling. Makanya yang ngendorse kita itu beruntung lah pasti. Karena dua kan Oh, talentnya. langsung dua. Tuh makanya. Bisa nih. Kalau job sekarang kan masuknya, kalau aku lihat kan kemarin aku ada event IO tuh temen-temen juga kan talentnya diminta jadi call gitu. Job masuk sekarang udah nggak Padang Sumbar aja nih, udah nasional juga kan. Job pertama masih inget nggak? Ingat dong. Apa? Scarlett. Iya. TikTok ya? Iya TikTok. Karena Iya, kita kata mau di orang- TikTok dulu kan. Iya, kata orang sih kalau lu selebtok nih, kalau belum di endorse Scarlett belum afdol. belum Kita- ada, belum terhitung selebtok belum, gitu. belum. Ada sih yang kayak gitu bilang. Ada yang bilang gitu kan. Gitu Terus sih. sampai sekarang masih running. Masih. Udah yang kedua, Berlanjut kontrak deh. yang kedua. Ada kontak kedua. Seru ya. Kalau job paling murah, Ada. nggak sebut brand tapi nominal aja. Boleh nggak tuh? Adit lah itu. Ada. Lu satu otak nggak Adit? No? Iya. Berapa? Paling murah. Kan sekarang harganya udah naik ya, Wak. Tuh, gue bilang ya, followers dia sekarang Oh iya sih. tak buka. 150. Berapa ya? Berapa ya waktu itu? Ini kamu ngomongin yang apa ya? Beda ya? Followers sekarang udah 50 ribuan. Jadi harganya nggak mungkin di harga itu lagi. Bisa sih itu juga. Gitu. Berapa nominalnya?
Nyampe 500.000 nggak? Enggak. Jadi itu tuh sebenarnya dia ada produknya oke sebenarnya, tapi kita nggak butuh produk itu. Kan ada usaha-usaha yang dia tuh, ini kan aku punya produk ya, kan aku kasih kakak produk juga. Tapi kita juga akan ada yang ngediskon atau bahkan ngebarterin kalau kita butuh akan hal itu. Ini kita nggak butuh. Tapi dia membranding, kan aku punya produk aku harganya segini loh kak, kurangin dong dengan harga produk aku atau free-in gitu. Dan kita nggak butuh produk itu sebenarnya. Jadi dia memandang kita sebagai KOL pada saat itu tuh seolah-olah kayak kok barang dan aja kok gitu. Jadi gitu sih. Jadi lebih baik kita nge-cut aja waktu itu. Kalau nominalnya nggak jadi. Aku lebih baik daripada ngemaksain, nanti sama-sama nggak enak kan. Jadi kita cut aja. Kayaknya nggak cocok deh kak kerjasamanya gitu. Bahkan waktu itu kita juga udah nge-diskon juga, terus makin depres ya udah cancel aja, jadi nggak jadi. Sedih ya Wah. Iya. Kita emang kerjanya jasa gini kan. Iya benar. Kalaupun iya gitu kan. Kita dinilai dengan angka, tapi jasa kita nggak dinilai gitu kan. Mereka kan nggak dinilai, mereka ngenilai angkanya, tapi kan yang kita keluarkan ada juga kan. Walaupun kata orang cuma taruh kamera doang gitu. Karena kan ada effort yang dilakukan juga sih sebenarnya. Meskipun marah-marah ya. Iya. Tapi kan di briefing dulu kan, brainstorm dulu tuh setiap kali bikin cerita ya. Iya. Kadang kalau misal sama brand-brand gede itu mereka pasti minta storyline dulu kan. Minta storyline dulu, jalan cerita kita bikin, kalau approve baru di tag video. Biasanya berapa lama dari awal offering? Berapa lama waktunya bisa pada akhirnya ini bikin gitu. Iya. Tergantung, kalau misalnya brandnya udah oke sama cerita kita, 3 hari udah bisa kita bikinin video. Tapi palingan agak lamanya itu upload kan, karena harus urutan dulu, mana yang dulu kan gitu sih. Kalau masalah video. Karena kira-kira ini tuh lumayan sih sama yang barter-barter gitu kan, lumayan ketemu beberapa brand yang memandang dengan barter gitu. Agak tapi nggak masalah sih. Iya, sebenarnya itu tuh ini cerita aja kan. Pasti banyak KOL yang mereka itu dinilai dengan barter tuh akan gimana gitu. Pasti ada orang yang sependapat juga dengan aku. Karena gimana ya, selagi kita butuh sih fine aja. Tapi kalau misalnya kita nggak butuh ya kan kita punya fee dan jasa untuk dinominalkan tadi gitu sih. Lucunya. Jadi sebenarnya bukan masalah angkanya doang nih, gitu, tapi hargai. Iya, ada untuk kan. bisa sampai di situ kita juga ada usaha, gitu kan. Iya. Kayak gitu sih sebenarnya. Kok jadi curhat ya Bun? Gitu. Kok sama? Iya, kok sama curhatnya? Kok sama? Iya. Kayak perasaan gue deh waktu barusan. Emang itu bener banget Prita gitu. Kayak iya betul, lanjut. Kalau sekarang dijadwalin nggak? Misalnya satu hari itu harus ada konten berapa gitu? Selain iklan mungkin? Konten pribadi itu kita sehari itu bisa bikin 3-4. Sehari bisa. Karena kita berantem terus kan. Jadi udah kita kontenin. Ya lumayan ya. Iya. Stok nih. Jadi video gitu. Berarti sekarang nggak canggung dong? Kalau misalnya lagi nongkrong terus taruh kamera gitu? Udah enggak sih sekarang. Udah biasa edit. Udah biasa. Dulu pas awal gimana? Canggung banget, tunggu dulu orang pergi. Tadi sempat sepi. Baru bisa bikin video. Karena kan basicnya kita bukan orang yang kayak gitu kan, gitu. Kita bukan orang-orang yang dilihat banyak orang kan sebenarnya. Apalagi Adit ya, dia malu banget anaknya. Itu ya. Masih inget nggak tanggal jadian? Ingat. Iya, lu inget Adit? Ingat. Tanggal berapa? Dia lupa nih. Nah, coba tulis ya tadi harusnya ya, lupa. Iya. Bulannya ingat sih. Bulan apa? Enggak, jangan. Angka dulu, angka tanggal ya. Aku hitung 1 sampai 3. Bulannya aja aku ragu loh. Coba kamu. Coba ini aku tahu. Aku tahu. Takut banget loh berantem di antara keluarga ini. Angka dulu tanggal. Aku hitung 1 sampai 3. Serentak apa gimana? Ya serentak dong. Oke. 1, 2, 3. 10. Cie. Iya. Sama deh, 1, 2, 3, 10. Bisa aja sekali 3 loh. Nggak bisa. Bulan ini disebutin dalam angka atau nama bulannya? Nama bulan aja deh. Oke. Nama misalnya kayak kalau Januari gitu. Januari. Oke. 1, 2, 3. Februari. Ya, tahu deh.
Ingat-ingat. Aman lah kita. Iya sih. Dari briefing. Pasti kamu lihat memo dulu kan sebelum kesini. Pasti pertanyaan itu pertanyaan wajib. Ini pertanyaan wajib kok, Ma. Iya. Ini pertanyaan wajib nih, pasti udah nyangka tadi bakal ditanyain. Kalau putus gimana? Kontrak kerja. Ah ya Allah. Kontrak kerja sekarang sampai bulan apa udah terisi? Desember. Nggak boleh putus sampai Desember. Harus putus. Desember kontrak udah jalan. Karena kan wedding kan di akhir tahun. Jadi kontrak wedding udah ada tuh. Jangan sampai putus. Janganlah sih sebenarnya. Tapi kalau putus pun Mikirin ke situ. Aduh. enggak. Ini bahagia banget nih penonton. 3.000 orang ketawa dit kayak gitu. Enggak, tapi kalau putus. Ulang lagi. Ya ini juga harus dibahas nih. Harus ya. dibahas. Aku telepon mama ya. Terus Kamu penghari, Ma. Gitu kan. Pernah dibahas nggak? pernah sih kayak gini. Kalau seandainya ada masalah, terus kerjaan kayak gimana? Pasti kan kita nggak pernah tahu ke depan gimana. Nih aku kasih tahu nih baru kau info sumber ya. Seneng banget gitu. Itu highlightnya. Ini cuma ada di info sumber. Itu teras sebenarnya. Pernah Kak gitu. Ada satu marah banget Marah banget ke aku kan. Karena keluar malam nggak ngasih tahu dia. Ternyata ini keluar juga ketemu. Tahu kan ya. Terus dia chat salah satu brand lah. Itu kata yang kerja ini. Aku ngecek brand, bukan brandnya. Apa? Kan melalui teman aku waktu itu. Jadi dia kayaknya Iya. undur dulu deh kerja sama yang ini deh gitu. Iya dia sampai kayak gitu. Sampai semarah itu sih. Dia udah waktu nggak itu. mau lagi gitu. Serius. Pernah ada sih kayak gitu. Karena kan waktu itu kayak ya masalah-masalahnya belum apa ya, masih belum bisa membedakan kan kita nih hubungan apa ya? Personal dan personal ya. Terus Iya. tiba-tiba kita kayak Kerjaan dan hubungan personal. Tiba-tiba kita ada mengemban satu tanggung jawab yang harus kita lakukan apapun situasi dan kondisinya. Gitu. Jadi kadang kalau lagi marah banget sama Adit tuh, Adit lagi marah juga banget sama Prita, tapi kita ada satu nih harus dikelarin kan. Iya. Jadi bener-bener itu susah sih awal-awalnya adaptasinya gitu. Lumayan. Sampai mundur jadwal. Bisa. Tapi brandnya mau. Enggak sih. Kan melalui temen ya. Jadi nggak sampai nyampe ke itu gitu. Oh, Nggak belum jadi. iya. Itu sih di awal-awal banget tuh. Ini baru pertama lu ceritanya beneran. Karena kayak ya pasti adaptasi lagi kan Kak. Kita aja ya, kita berdua nih biasanya kalau masalah pasangan kan ya jambar apa walai gitu. Iya. Kalau sekarang kan yang kok lu diupload lu diedit gitu. Iya. Jadi masalah pribadi itu agak kegencet sebenarnya. Ya udah kerjaan gitu. Jadi sekarang lebih banyak masalah kerjaan atau masalah hubungan? Kerjaan sih. Iya kerjaan. Kerjaan. Tapi masih sering nih, mohon maaf ya. Gue kan juga punya pacar. Iya. Pertanyaan yang paling sering gue tanya adalah, ini masih ditanya sampai sekarang apa enggak? Kamu masih sayang nggak sama aku? Itu masih sering ditanyain nggak? Masih lah. Masih. Prita Iya. yang nanya itu. Iya. Kenapa ya? Lu bisa jawab nggak? Mungkin kalau berita ya. Perasaan lu gimana pas dia tanya kayak, kamu masih sayang nggak sama aku? No, perasaan dia kamu nanya, gimana? dia tuh nanya di saat misalnya kita tuh lagi Capek. bahas kerjaan terus. Tiba-tiba dia tanya itu. Karena kalau Adit tuh dia tuh emang kalau lagi ketemu tuh ya kerjaan aja mulu kan yang dibahas tuh. Lu sayang nggak sama aku? Kamu masih sayang nggak sama aku? Ini kamu mungkin karena kerjaan aja ya ini. Kamu sama aku dek Karajo kosnya kan dek kontrak masih panjang kan. Tapi masih ada ya ternyata, meskipun udah bareng-bareng terus kan. Masih. Karena kadang apa ya? Kadang hal-hal ini sebenarnya lucu sih apa ya? Yang manis-manis tuh agak tergeser karena keprofesionalan kita kerja berdua. Yang biasanya kayak cuma pergi pacaran, nongkrong, ngopi. Kan aneh-aneh kan ngebahas yang mau tanurang lah kami kan. Lagi nongkrong kan ada aja gitu kan. Kangen kan dia kayak gitu. Kayak bisa kayak dari satu kafe ke kafe ini kayak random aja. Tapi kalau sekarang tuh bener-bener kayak yuk kita ke kafe, kita tag video ini, bikin ini, brand ini udah dihubungin belum? Skrip ini udah belum? Jadi cerita itu lebih yang ke tanggung jawab ini gitu. Agak kegencet sih sebenarnya. Emang berantemnya karena kerjaan. Kebanyakan akhir-akhir ini. Drama terbesar dalam hubungan kalian apa? Apa? Oh ada lah. Apa? Kamu aja. Aku nggak mau. Sweet nggak sih atau aku aja?
Hubungan kita nggak ada dramanya. Asik. Polos banget tuh. Serius gak ada drama? Gue pernah ada drama nih di hubungan gue. Orangnya kan nggak ada, ini harus goncengin nih. Orangnya juga di Enggak. Mungkin lah. Oh, jadi nggak boleh gitu. Kan lu baca bukan. Gue pernah berantem gara-gara gini. Dia ada ngangkat telepon cewek, tapi jam itu gue juga nelfon dia, tapi dia ngangkat telepon cewek itu. Jadi gue berantem terus bilang kayak aku cuma ngobrol biasa aja, kayak dia cerita gitu, terus gue marah-marah. Itu fatal sih sebenarnya. Gue marah-marah. Ya dia cerita doang. Iya ngapain dia cerita sama pacar orang? Gue bilang gitu kan. Terus gue marah-marah. Terus kayak, iya tapi itu udah lama. Apa lama gue baru nelfon lu ini. Terus pas gue lihat ternyata tahunnya beda anjir. Menurut gue tuh fix drama sih. Kayak gue bodoh gitu. Iya. Kayak gue udah marah-marah ternyata gue salah gitu. Yang salah itu kita. Iya yang salah tuh gue. Jadi kayak udah. Ya, makan kata gue. Makan. Iya selesai ya. Iya. Gue makan. Gue enak nih makan gue masih habis tuh. Dia udah nggak sanggup makan lagi. Gitu. Udah nggak sanggup makan lagi dia udah. Kalian pernah nggak ada? Udah ada nggak? Yang kayak gitu baru kemarin kan kamu online, taunya kamu ke toilet. Wih, aneh ya akhir-akhir ini. Ada nggak sih lo di FYP kakak yang kayak gitu? Nggak ada sih lewat ya. Jadi sekarang banyak makanan ya yang lewat ya. FYP. Jadi dia itu kayak online, tapi sebenarnya dia nggak online. Jadi aku habis debatin itu tuh 2 hari yang lalu. Terus aku kan ke bawah juga. Aku handphone aku taruh di kamar. Ternyata aku juga online kan. Kok kamu online lo kok mahal katanya gitu. Itu sih dramanya. Jadi aku ngechat dia, kamu online lah, aku screenshot kan. Tapi jangan alasan lagi nih, kamu online. FBI Pak. Aku screenshot ini buktinya gitu. Terus aku juga itu pernah nelfon pamanku. Aku manggil pamanku tuh Mawan kan. Terus dia juga nelfon. Jadi notifnya berada di panggilan lain. Wah, ribut dia kan. Nelfon siapa? Screenshot. Sampai dia nelfon. Oke, siapa mau screenshot? Iya. Jangan ini galeri dia sih screenshot semua. Ya pasti go, Mawan boleh nangiwan go. Kayak gitu dia. Berarti sebenarnya yang cerita-cerita di Instagram kalian itu emang beneran ya? Maksudnya emang yang kalian alami? Atau emang ada yang disengajain? Emang mungkin kayak yang disengajain yang kerjaan kali. Ya. Oh ya ada endorsannya. Yang ada endorsan, karena kan kita bikin gitu. Tapi kalau konten itu ya apa yang terjadi yang gitu. relate lah. Aku biasa debatin apa. Juga biasa aku ambil juga dari cerita teman. Iya, cerita orang. Bisa aja kok. Bisa aja kok. Dijadiin konten. Pernah nangis berdua nggak? Kalian biasa pacaran udah 4,5 tahun pasti ada dong masa-masa kayak. Ini terakhir kali waktu kita ke itu. Apa? Aduh. Apaan sih? Dia hubungannya begitu kekerasan ya. Digeplak gila. Kayak bawang nggak sih? Juga dong gitu kan. Ini sponsor. Enggak. Bisa kali ya? Bisa kali. Iya. Tolong Bu Lara. Ini gue bawang Lara ya. Ada. Kemarin kayak Adit tuh tipe kalau orang yang ngomong tuh kayak gini. Aku akui, aku jarang banget mengutarakan kata-kata manis. Karena memang tipikal anaknya itu ya kalau sekali ada pujian, aku kan puji. Tapi nggak ada yang kayak membual gitu tuh, yang kurang banget. Jadi ada waktu itu aku bilang kayak, Dit bersyukur banget kayak sih udah sampai di titik ini. Di balik yang kan banyak ya masa-masa suram gitu ya sih, suram banget kan. Tapi lagi dulu awal-awal LDR. Iya. Kayak tiba-tiba tuh pada saat ada tuh titik kita bener-bener kayak hubungan ini tuh bingung mau kemana, lanjutin enggak. Terus tiba-tiba sampai di sini gitu. Jadi kayak aku ngomong kayak gitu tuh, dia anaknya kan di saat aku ngomong semelo kayak gitu, dia langsung bilang, iya aku bersyukur banget, udah kayak gini nak yang kamu bertahan jago. Dia udah ngomong kayak gitu, dia udah nangis. Adit. Coba ngomong dulu sekarang. Kamu bersyukur nggak ada aku? Bersyukur dong. Ini berkaca-kaca. Kayak bawang nasi. Karena tadi kue bawangnya habis. Oh iya. Masih banyak kan Bu Lara? Itu sih. Apa job yang paling menyenangkan? Kalau keluar kota sih. Seru sih, tapi kayaknya karena kemarin ini lumayan dempet banget ya keluar kota, agak remuk badan. Lumayan.
Karena kita harus bolak-balik kan, karena nggak mungkin nginep. Ya gitu. Paling jauh kemana? Bukit Tinggi. Saya dapat jobnya. Iya. Bukit Tinggi. Ini baru Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Itu Itu mungkin bisa, kota-kota Darmas lain. Raya, Solo Selatan, Solo Lunto, itu kan tempat wisata rancak-rancak Iya, tuh. bisa kali. Bisa kali gitu kan. Iya. Ini katanya mau nikah bulan apa? Tahun berapa? Kasih tahu Dit? Iya, kasih tahu Dit. Tahun aja deh. Bulan deh bulan. Tahun ini. Oh tahun ini? Kita diundang nggak? Pastinya Pasti dong. diundang lah. Oh, iya. Nggak mungkin enggak. Udah ada vendor fotografi, kita bisa sih ada jasa itu kan. Kalau nanti red cardnya disiapin ya. Tahun ini berarti ya? Tahun ini. Oh bisa lah, sampai Desember kan. Kalau misalnya mentok-mentok di Desember udah masih bisa kontrak Desember lagi selesai. Tapi emang dulu pernah dibahas itu, maksudnya kalau misalnya kita nggak jadi, kira-kira kerjaan ini gimana? Itu pernah dibahas. Bahas tuh kan, karena emang selain itu kita kan udah berani ngambil tanggung jawab ya. Kita nggak pernah tahu ke depan kayak gimana, tiba-tiba ada wanita, tiba-tiba ada laki-laki lain gitu kan. Yang rasanya dong. Yang hadir gitu kan, yang merusak hubungan ini gitu. Jadi ini gimana? Kayaknya kita apa yang udah kita ambil, kita akan selesaikan. Nah, tetap komit Gitu. harus. Iya, emang harus selesai. Karena gimana ya? Karena orang udah punya harapan kan. Gitu. Karena udah di DP. Bener, udah di DP Bun gitu. Nggak mungkin. Dia juga udah nggak ada duit. Udah habis gitu. Udah dipakai kemarin Bukit Tinggi. Bohong. Tapi seru ya. Maksudnya kalian emang awalnya dari temenan kah atau? Dikenalin tadi. Berarti nggak temenan. Lu berarti lu Iya Temen. Tapi udah sekedar aja. Karena kan berarti lo emang mendekati dia untuk pacaran dari awal, udah tahu nih, gue mau pacarin dia. Enggak, ini serius ya. Kan awalnya lagi di Jakarta, terus lagi lihat Instagram, terus lewatlah story dia kan. Ih, udah cantik banget dia sekarang ya. karena dulu kan masih sama mantan, jadi cantik sekarang gitu. Iya, pinter dia. Main Instagram aja. Iya nih, ya kan. Tapi udah tiba-tiba pas lagi stalking dia juga DM. Lu kenapa lu? Lu yang DM duluan. Beda. Dengan modus modus. Nah, kalau laki-laki menganggap itu modus, tapi bagi perempuan itu salah dan bela diri aku tenang saja. Aku bisa. Dia chat apa dulu? Dit, kapan pulang kampung? Boleh nggak nitip kue? Oh iya. Dulu kan itu lagi hitsnya kue artis. Oh, iya, kue Kan artis. lagi happening kue artis. Boleh nggak nitip Dit? Modus dia kan? Bagi dia itu modus ya. Gitu. Nggak ada, itu usaha kita biar membangun percakapan. Kalau cewek gitu. Iya kan. Kalau cowok tuh suka nggak ngide nggak sih mau bahas apa. Oh beda. Jadi ini aku bilang ya, awalnya itu aku udah putus dulu sama mantan aku tuh udah 5 bulan putus. Oke. Jadi emang udah gak ada komunikasi apa satu sama lain tuh udah gak ada. Dan Adit selama aku pacaran sama dia bener-bener gak pernah ada ganggu aku sama sekali, ngehubungin aja gak pernah. Jadi emang kayak pure kita tuh dikenalin gitu. Oke. Jadi kalau kadang kan ada stigma orang dia ngerebut aku dari mantan aku gitu. Padahal itu sama sekali enggak, karena dia emang gak ada ganggu aku sama sekali. Oke. Hubungan itu berjalan putus 5 bulan baru ada komunikasi. Karena waktu itu aku dengar dari salah satu temennya dia juga, Dia open just tip gue artis. enggak, dia mau pulang gitu. Oh, mau bukan. pulang. Oh, iya, Oh, ya udahlah. Kebetulan kan Kerja sih. otak Tapi dia kalau dia minta nitip itu ya wah bisa juga nih. iya, totalnya nggak pulang-pulang dia. Sebenarnya nggak pulang-pulang. Oh, emang nggak jadi pulang? Enggak. Aku udah ngechat kapan balik Dit, kata si Adit satu lagi nih, kamu Februari mau balik ya gitu. Iya, kita mau balik, gitu, mau kue apa gitu kan. Kalau dia emang nggak mau balik kan dia tinggal bilang enggak. Iya, Dia iya. bilang iya, jadi kue apa, di list lah tuh kue. Jadi chatnya panjang. Iya, Si gata kok. Tapi pas itu emang udah, lu udah ini belum? Lu emang udah mau kayak bisa nih, gue deketin nih gitu? Ya Enggak. kan awalnya stalking dia. Tapi emang gara-gara itu. Kok ada deh. Wih, kok ini ada apa nih ya kan kok bisa. Ini beneran kamu lagi ngestalk Emang aku? iya. Tapi lu Miracle gitu. tapi lu pernah nanyain kan? Gue yakin lu pasti pernah nanyain kan? Kenapa sih kamu suka sama aku? Pasti Ada, pernah. pernah. Jawaban dia apa? Coba ini biasa ya. Enggak, jawaban dia apa? Dia masih inget gak? Kamu pas Kamu aku masih, tanya,
Kan kamu masih ingat kan celokan dia? Nah coba kamu jawab lagi sekarang. Dia bilang aku cantik deh gitu aja. Ya kan? Gitu aja. Awalnya gimana ya? Kalau aku sih biasanya deketin cewek itu ya sekedar aja. Nggak, kalau udah dapet ya udah ya kan. Tapi kalau sama dia tuh beda. Dia tuh kayak wah barulah merasa tuh ini cinta ya kan. Asik. Iya serius. Kue bawang dulu. Serius. Adit tuh pacaran nggak pernah selama ini. Gak pernah ya ada yang lama. Nggak ada pernah. Paling lama berapa? Mantan lu berapa? Banyak deh. Nggak banyak soalnya sih. Ya paling lama tuh 6 bulan, 3 bulan. Iya standar lah ya. Nah, 6 bulan sama siapa? Kok kamu gak cerita sama aku? Ya aku nggak tahu sama 6 bulan. Ya ntar aja di belakang. Nah pas sama Rita lah, bisa sampai 4 tahun ya kan. Iya lama lagi lah. Ini paling lama juga ya? Aku juga paling lama sama Adit. Nggak pernah gitu kayak gilu-giluan aja cewek itu kan kalau nggak dibalik chat tuh ya mati lah ya kan. Tapi kalau ini, wih mana ya balik gue kan. Sampai sekarang? Ya Adit masih kayak gitu. Oh sampai sekarang masih? Iya. Iya itulah. Iya. Baru ngerasain bucin sama Kamu dia. tahu nak? Iya. Lumayan sibuk ya. Jangan gara-gara itu. Lumayan sibuk ya. Padahal cowok kan ngechat ke kawan, bodohan aja cewek. Males Iya, aja. kalau cowok kan dia pride ya biasanya. Agak gengsi gitu Gengsi. kalau dia diini sama ceweknya malu apa gitu. Tapi lo awal-awal pasti malu ya? Awal-awal malu nggak pas dia posting-posting? Pernah nggak dia komplain kayak dulu pas awal-awal, pas awal-awal kayak komplain, kok di posting-posting sih ngapain sih gitu? Aku bukan tipe orang posting. Enggak, yang ini bukan lagi berantem curhat gitu. Misalnya lagi berantem lu ngisengin dia terus lu posting kan. Dia Dulu pernah komplain nggak? sebelum terkenal kayak gini Iya. atau gimana? Awal-awal bikin konten pacaran bareng gitu. Dia nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kan makanya aku di TikTok kan kalau di TikTok kita nggak yang ngelihat video itu bukan teman-teman kita kan. Nah, Pasti secara lebih general. Jadi makanya pas aku awal di TikTok itu teman-teman kita udah belum ada yang tahu gitu. Aku juga belum. Tadi juga nggak tahu. Dia nggak punya TikTok. Cewek kan jarang punya TikTok tuh. Jadi aku posting aja yang aku mau gitu. Terus contohnya lihat nih view-nya segini nih yang bu kalau yang baru dia. Terus di pas itu ya di Instagram kan banyak yang nge-tag. Iya. Iku angkot dia iku apa ya? Dia juga Di repost sama akun-akun Iya, repost kan. banyak. Makanya dah gitu pindah ke Instagram juga. Telepon berita kan kamu upload ya. Yang itu sih yang lucu. Marah tapi pakai telepon ya. Bagus kamu upload lu di Instagram. Indah itulah diupload duluan di akun yang lain. Nah, makanya setelah itu baru kita masuk Instagram juga. Temen-temen lu ini nggak? Maksudnya kayak Iya, teman-teman kamu. masih, iya. Kalau cowok-cowok tongkrong sama cowok kan selalu kita kan pasti Ngom, tudit, maksudnya iya, gitu kan. ada nggak gitu? Dia lebih kayak itu aja sih apa? Nggak nyangka aja, nyangku deh nangka itu kode ini. Salah kayak gue ya kayak gitu aja. Lebih ke sana sih. Nggak ada yang konotasinya jelek nggak menurut lu? Ada yang Kayak menyakiti? mencemeh, ada Yang Di belakang kita nggak tahu. Kalau Kalau di apa? depan nggak ada sih. nggak ada, mesti normal-normal aja. Ya? Normal aja. Malah kayak itu kan lebih ke applause lah dia kan. Nah, aku sering nih baca komenannya di komentar Instagramnya Kak Prita, ada yang pas Bang Adit marah-marah pasti ada aja gitu yang komen kayak alah mau Prita tinggal saleh pada kena berang taruh ya kan. Lu pasti ketawa baca-bacanya. Apa komen yang paling lucu selain itu? Yang paling berkesan deh, komen apa yang paling kesan yang Basuang lah ya. Oh iya, sekali ulas sekali barui, balui ya. Sekali ulas sekali balui ada sih nang dirantau ndak pada itu lo bahasa Indonesia. Yang ini juga malu tongkrongan dan di rantau Iya. video ang. Ada. kenapa malu sih? Kayak biasa aja nggak sih? Makanya Ada yang bahasa jadi lucu. Indonesian. Iya, Kan iya. kita nge-indomiein diri Oh, gitu iya. kan. Kamu apa yang kan? Kamu kok aja sih malu tongkrongan dan di Jawa, Jakarta, wah. Alah video tuh malu ranah Minang kau. Oh ada gitu ya? Ada. Kita jadi lucu-lucuan Tapi aja. nggak apa-apa, terus aja gitu kan. Ya, tapi in real life memang di Padang orangnya ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Kamu wak kini. Iya. Nah, Kamu gak mah gitu kan. kamu. Kalau lu mah gue latih. Kamu Nah, timur. iya sih. Tergantung orang menanggapi aja sebenarnya. Kalau hati dan jiwanya bersih ya udah. Iya. Itu kan berarti gak bersih. Tapi si suci ya.
Gitu. Kalau ini nanti kalau misalnya udah nikah nih masih akan tetap di sini atau ada mau expand ngebuka usaha apa? Biasanya kan orang gitu tuh. Kalau udah terkenal, udah ada fame, udah dikenal banyak orang tuh pengen punya usaha sendiri, ada kepikiran ke sana. Sebenarnya untuk bikin usaha itu udah lama sih sebelum itu. Bahkan sebelum aku ada di dunia yang kayak gini, aku udah Sebelum punya lahir. usaha. Kayak gitu. Sebelum menjadi content creator kayak gini tuh, aku udah punya online shop dulu kan. Udah jualan dulu sama adik di Gor. Kayak gitu udah Jualan jualan apa? Strap masker dulu. Oke. Waktu lagi happening Macam-macam corona, lah ya. macam-macam, baju, tas gitu. Pokoknya fashion cewek lah gitu. Udah jualan dulu. Terus ternyata ada, pokoknya corona habis gitu. Pokoknya bukan corona habis ya. Lifestyle udah berubah lagi. Tiba-tiba kan kebutuhan masker, strap masker udah nggak ada ya. Jadi kita vakum dulu. Oke. Ya, sekarang jadi ngumpulin kos dulu kan. Kalau usaha pasti ada ya, as soon as possible kita Memang ada rencana mau buka usaha? Apa kuliner kah atau masih fashion? Masih rahasia. Masih rahasia lah. Nanti arahnya kita masih bingung arahnya mau kemana. Yang penting adain kosnya aja deh dulu. Iya. Tapi tahu kan ada akun namanya @infosumbar. Kalau nggak salah di situ bisa PP gitu. Oh bisa, oke aman. ya, siap. Bisa kan? Iya, bisa. Nih, Dan boleh lebih happy. boleh info nggak sih? Iya kan ini infosumbar. Iya. Kan berhubungan kan katanya mau buka usaha. Iya. Kalau perintahnya mau buka usaha Iya, aku dalam udah mau waktu buka dekat. dalam waktu dekat. Usaha apa tuh? Fashion cewek. Boleh aku sebut Boleh namanya di dong, sini boleh. gitu ya. Udah launching? Soon. Pertengahan September. Oh pertengahan September, bentar lagi dong. Bentar bulan lagi. depan. Jadi sekarang lagi prepare banget produknya, tokonya, semuanya lagi dibenerin lah gitu. Namanya apa? Queen and Shine namanya. Queen and Shine. .pdg, Queen and Shine.pdg. Jadi teman-teman bisa follow ya Instagramnya. Nah tuh. Sebenarnya itu udah lama ya. Udah lama, dari 2016. Jadi aku merger juga sama teman aku berdua. Jadi kita ganti nama lagi. Yang sebelumnya dari Queen Shop, aku ganti jadi Queen and Shine. Jadi mudah-mudahan deh. Sebelumnya belum ada store-nya, sekarang Udah ada store. Ada offline store di Padang. Padang di itu Sederetan Roti O yang di Tarandam. depan BMC. Depan Depan BMC. Yes. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Mahal tuh ruko di sana. Gede ya Wak, budgetnya makanya kerja. Tapi bukan usaha berdua. Bukan. Tapi ya enggak lah, itu beda. Yang aku sama teman. Berarti emang sama teman joinan berdua. Kita merger dari tahun 2016 udah kerja bareng kan. Ya udah kita gabungin. Tapi online juga jualan, offline juga jualan. Semoga sukses ya. Amin. Nanti opening kalau nggak salah ada akun namanya @infosumbar. Iya. Bisa. Pasti. Dan boleh lebih happy. Ini apa sih sebenarnya ini prospek ya? Bukan podcast ini namanya. Queen and Shine nanti di daerah pertokoan Tarandam. Bukanya di pertengahan September. Iya, pertengahan September. Jualannya apa nih? Barang-barang branded atau emang general fashion? General fashion aja. Cewek. Dan kita tuh memang fokusin kalau bisa itu harganya nggak yang setinggi-tinggi itu. Karena aku juga personal sama baju, sama apa yang aku pakai itu, aku bukan sesuatu orang yang suka yang barang tuh mahal, brand. Aku nggak kayak itu. Karena kan baju itu dia akan bagus kalau kita yang tergantung kita menikmati baju itu bagus apa enggak gitu. Jadi nggak harus dia brandnya ini tuh baru terlihat bagus enggak. Jadi aku memang nge-range harga pun juga nggak yang setinggi itu gitu. Jadi promo nih. Iya dong. Iya nggak apa-apa. Kesempatan Ini sebenarnya Instagram apa? Infosumber tuh kalau nggak salah emang Instagram promo kan? Ini podcast yang membuat promo nih. Gak canda. Tapi emang usaha ini udah running dari 2016. Akhirnya gabung sama teman, buka toko bareng-bareng. Opening nanti di bulan September. Iya. Kenapa nggak bareng Adit duluan? Kenapa yang usaha itu diduluin? Sebenarnya ini ke aku dong ya jawabnya Iya. Sebenarnya kalau Prita sama Adit udah ada plan untuk bikin usaha. Tapi kan sekarang itu yang terdekat plan kita berdua adalah nikah dulu. Jadi nanti setelah dari nikah selesai, perhelatan selesai. Karena kan sekarang kalau dibilang kerjaan kita jalannya oke nggak? Oke, tapi nggak smooth. Karena masih banyak halangan-halangan. Contohnya kayak kemarin kita dari Bukit Tinggi. Itu jam 10 malam kita baru clear urusan di Bukit Tinggi. Yang semestinya kita bisa istirahat di sana, tapi kita harus pulang setengah malamnya itu gitu. Jadi ada hal-hal yang mending kita selesaikan dulu deh yang ini, yang jelas nikah dulu. Nanti kalau masalah usaha ntar jalan aja.
Oh, kalau ada barengan ya. Iya, jadi lebih enak gitu. Nggak pulang-pulang, jadi nggak keren. Seneng banget lo mukanya. Iya dong. Gimana dia dulu ininya, proposnya? Nanya, mau nggak nikah sama gue itu gimana? Coba kamu yang cerita, Bapak Adit. Mau ngajakin dia nikah? Iya. Oh itu lebih panjang lagi nih ceritanya. Panjang itu? Gimana cara Kan nanya? kita juga pernah sempat putus. Nah, terus tiba-tiba ya namanya cewek kan minta balikan lah nih. Ya minta balikan? Kita dong. Bangga banget. Bangga banget dia. Prita dong. Oh nggak semudah itu Prita. Gak semudah itu Prita, lu lamar dulu gue. Enggak. Enggak kan? Gua mah mana pacaran ya kan. Kalau lu mau balik ya nikah kita. Serius? Iya. Jadi dia kayak punya timing gitu untuk menyekap saya gitu. Iya, pinter ya dia ya. Soalnya Ada timing. waktu dia yang mutusin, dia yang minta balikan kan. Nah, pas dia mutusin itu Kak, wah kita udah kayak orang gila waktu itu. Makanya pas dia minta balik ya ada syaratnya dong ya kan. Oh, di situ dia Di situ nawarin. timingnya pas banget gitu. Tapi kamu nggak berpikir, Apa? mampus gue diikat nih gitu. Enggak sih, karena kan pada saat putus itu enggak apa-apa emang. Dia Ya, terus enggak apa-apa. ya pas putus itu aku punya pacar lagi. Ya, sempat ada sama cewek Dia nggak sanggup. lain. Anjir, ya kan? Padahal Wah, cepet kali nih covernya, wah. saya cowok kayak gitu ya, Iya, iya. kayak gitu. Sebenarnya pas kan apa ya, aku sama Adit itu udah lama nih, tapi tiba-tiba ada masalah yang nggak kelar-kelar, ya udah kita habisin, putus gitu kan. Dan aku ini bukan pembelaan sih, Dit, bener kayak bukan berarti Prita tuh mau cari yang lain, enggak gitu. Tapi lebih baik kita cut dulu hubungannya biar nggak ada yang tersakiti aja gitu, ngejalanin hubungan yang Biar kayak break gitu ya. Kalau tanah nasan kita break dulu deh gitu. Itu dianya. Tapi kalau bagi Adit, Adit tuh nggak putus. Adit tuh nggak ada ngasih space di mana kayak longgar dikit aja hubungan nggak. Dia bener-bener kayak mau gemuk-gemuk. break ya kan. Nggak ada, dia nggak mau ngasih istirahat sehari 2 hari pun nggak mau. Iya, Karena kita PBB kali istirahat dulu ya. kita masih berkecimpung dengan masalah-masalah itu kan, jadi putus aja. Nah dia putus, tau-taunya berapa minggu kemudian dia jadian sama cewek. Kan aku tanya, kamu beneran sama cewek itu? Gitu-gitu kan. Kalau nggak serius nggak usah, kan nyakitin orang. Tau-taunya balik juga. Kejebak kan lo. Jadi pinter dia ya. Berarti dia mau balikan tapi lo harus nikah sama gue gitu dia ngomong. Jadi timingnya itu dia tepat untuk Udah mengatakan. capek Kak, soalnya kalau pacaran mah bakal gitu aja. Iya, pasti perdebatannya Terus itu lu mulu. bikin gue gila lagi kan. Iya. Gila lo ya kan. Minta tolong pacar saya dengar. Apa kita putus dulu aja? Ntar balikan lagi langsung nikah. Baru lah tuh dia udah mengenalin, sebelumnya kita belum dikenalin sama mama papanya. Orang tua belum sama Setelah berapa lama pacaran tuh boleh masuk rumah? Kau tahu? tahun. Oh, iya, 4 tahun serius? dulu. Abis itu baru. Kalau enggak lu ini ya, kalau dia mau pergi lu udah siap dulu, ntar dia datang lu tinggal naik aja gitu. Iya kayak gitu, kalau dia jemput. Dan emang sih kalau keluarga aku tuh memang tipikalnya lebih baik kenalin yang udah pasti-pasti aja. Dan aku juga pemikiran itu masuk ke otak aku, karena aku lebih baik ngenalin yang udah pasti ini di hati, nanti orang tua pasti bakal ngikut aja keinginan anaknya. Daripada aku ngenalin A, B, C, D, E, taunya yang ini. Jadi nanti kan ada pembanding antara yang pasti Sebelumnya. dengan yang sebelumnya. Aku nggak mau pilihan aku dibanding-bandingin. Iya. Gitu. Barulah dikenalin Adit. Setelah 4 tahun lo baru boleh masuk rumah ya, pinter dia. Bener banget. Luar biasa kan. Tapi kamu udah kenal orang tua dia duluan? Udah sama ayah Adit udah. Pinter nih, bagus. Tapi pasti banyak yang nanyain juga. Sebenarnya ini menurut kalian ya, no offense, pacaran tuh sebenarnya bagus apa enggak? Kalau aku sih personally, ini kita jauhin hal-hal yang itu ya. Ini kan personal ya. Personal. Kalau bagi aku
alangkah lebih baiknya mengenal dulu sebelum memastikan untuk ke hal yang lebih serius itu. Ini pemikiran Prita ya, gitu ya. Prita yang secukupnya ini. Iya, dengan yang hanya pemikirannya sampai di sini aja. Kalau Prita tipikal orang yang kayak lebih baik kenal dulu sama orangnya. Percayaan positif lah ya. Gitu. Ada emang yang percayaan positif. Ayo Prita, gue udah susah nih ngebangunnya. Dia lo masih aja percaya positif, nanti orang lain mikirnya kemana? Adik gitu. Jadi pokoknya kalau bagi aku kalau mau punya hubungan sama orang, mungkin caranya aja terserah sih, mau pacaran, mau PDKT, mau deket aja. Kan orang ada bilang, gue nggak pacaran tapi gue deket aja gitu. Ya, Gue mau temenan, gimana pun caranya terserah. Benar. Yang penting kenal dulu lah sama orang ini, baru ambil keputusan, baru yakin sama orang ini. Kalau Adit gimana tuh? Pendapat pribadi ya? Apa? Tentang Lupa deh pertanyaannya. Mana sih? Ngomong soal Hajar gitu. itu Pendapat tentang pacaran, menurut kamu gimana? harus dong. Harus pacaran dulu dong. Biar rela dihujat kan? Gak apa-apa. Kita butuh head comment ya. Biar naik kan gitu ya. Benar sih yang dia omongin Prita. Soalnya kita tuh satu ide terus. Kalau yang kayak gitu satu ide tuh. Masih sama ya? Masih. Tapi pasti ada yang ini nggak? Head comment yang Alama apa sih berlusuh tuh mau ada yang kayak gitu ada. Ya orang pasti akan ada planning lah ke situ. Makanya kita tuh harus nikah. Itu salah satu. Gara-gara dihujat ya? Nah, bukan hujat sih. Kayak ada beberapa brand sih. Oh, kalian belum Nikah ya? Aduh nggak jadi. Oh iya? Iya. Ada. Jadi tambah salah satu faktor buat dipercepat lah. Jadi dia mikirnya cuanin juga untuk nikah. Pinter dia. Emang sales ya, Duit juga ini. Nih, ya kita nikah aja lah. Beralih oleh yang kayaknya kuku masuk brand kuku bakal cowok beralih gitu. Astagfirullah Prita aja ya. Bukan disampaikan gitu. Tahu orang gini kan sih. Jadi otak kamu sebenarnya siapa? Tahu gue. Gak ada. Soalnya dia udah mereka ya ini dari awal dan lu udah terjebak. Kepati lah lu sama dia. Pernah nggak ada momen yang kayak kenapa sih gue sama dia gitu? Gue kejebak lagi sama hubungan ini gitu. Enggak sih. Enggak ada. Tapi kalian menikmati ya? Menikmati. Sejauh ini. Iya. Lucu sih. Tiba-tiba dikenal orang banyak gitu. Lucu aja ngejalanin, jadi adaptasi lagi gitu. Kak, menurut kalian nih menjadi content creator itu emang salah satu profesi, sekarang udah bisa dibilang profesi juga ya, menjanjikan atau emang temporary sampai akhirnya harus mencari pilihan opsi penghasilan lain? Tergantung orangnya. Gini, kalau menurut Prita, content creator ini udah bisa dibilang profesi apa belum? Udah. Iya. Karena pekerjaan itu berkesinambungan, saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Jadi apa-apa sekarang tuh kan butuh sosok yang bisa menginfluence, bisa menyebarluaskan. Jadi ini tuh udah profesi sebenarnya. Tergantung menikmatinya aja gimana. Terus kalau mau bikin usaha apa segala macam, tergantung orangnya. Apakah dia ingin terus-terusan mau ada zona lain lagi, bikin usaha. Tapi kalau mereka yakin untuk di sini saja untuk udah bikin dia nyaman, ya udah. Tapi menjanjikan ya? Menurut kalian ini menjanjikan nggak kalau so far menjanjikan. So far menjanjikan. Masih banyak dong yang undang-undang buat jadi speaker. Udah ada belum? Belum sih. Belum ada. Karena kita nanti abis ini ya, tolong Info Sumbar bikin event. Boleh tim bikin event nih, speaker udah ada. Event ya. Gratis kan nggak salah. buat Info Sumbar ya. Iya, buat Info Sumbar ada rate khusus ya. Oke. Aku makasih banyak ya sudah didatangi dan main-main ke kantornya Info Sumbar. Ini hanya obrolan receh, kita bertukar pikiran. Sebenarnya receh banget deh pembahasan kita ini. Lucu-lucuan. Semoga terhibur deh teman-teman. Bukan kitanya sih, kebanyakan lebih ke promo. Itu promosi banget sih. Gak apa-apa, Queen and Shine di Komplek Pertokoan Tarandam nanti buka di pertengahan September. Iya. Sebelah Goodwill. Sebelah Goodwills. Oke, sukses terus. Apapun rencana ke depannya, mau nikah tahun ini loh, tahun ini. Mungkin vendor-vendor bisa kali ya? Iya bisa. Udah ada yang di link belum? Udah ada yang di DP belum kan? Udah ada beberapa.
Tapi itu kerjasama? Kerjasama. Alhamdulillah. Kita ya, emang Bu. buka kerjasama banget sih. Bahkan ada Dia yang buka banget sih kayak. iya, buka kerjasama banget nih gitu. Sogun gak sih? Bisa Bisa ya? Alhamdulillah tuh catering, fotografer, vendor apalagi MC, dia nikah, dia bisa nge-MC, ntar lu nge-MC sendiri kan? Nggak mungkin. Nggak bisa ya. Apapun lah rencana ke depannya, semoga kerjaan lancar, niat baiknya dilancarkan, sehat walafiat biar bisa terus cuan. Sampai ketemu ya di video selanjutnya, dadah. Jangan lupa di like, comment, and share, subscribe, saduallahnya ya guys.